Halo semuanya, pada video kali ini akan dijelaskan mengenai IT Project Management bab Project Risk Management. Project Risk Management sendiri adalah segala bentuk dari perwujudan seni dan ilmu dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menanggapi resiko sepanjang waktu project yang dilakukan untuk memenuhi tujuan project. Project Risk Management dilakukan agar organisasi dapat meningkatkan persentase keberhasilan proyek yang dilakukan, lalu membantu memilih proyek yang baik, menentukan ruang lingkup proyek, dan mengembangkan perkiraan yang realistis dalam melakukan proyek. Dalam project risk management, risk atau resiko dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Pertama ada risk positif dan ada risk negatif. Risk positif adalah resiko yang menghasilkan hal-hal baik terjadi atau biasa kita sebut sebagai peluang. Lalu untuk risk negatif adalah resiko yang seperti kita ketahui bersama, yakni kemungkinan kehilangan atau cedera. Nah, tujuan dari manajemen resiko project di dalam keberlangsungannya dalam organisasi adalah untuk meminimalkan potensi resiko negatif sekaligus juga untuk memaksimalkan potensi resiko positif. Di dalam Project Risk Management terdapat 6 proses aktivitas di dalamnya. Pertama ada Planning Risk Management, lalu ada Identifikasi Risk, lalu selanjutnya ada Analisis Kualitatif Resiko, selanjutnya selain kualitatif ada Analisis Kuantitatif Resiko, lalu ada Planning Risk Response, jadi bagaimana sebuah organisasi memberikan respon tertentu terhadap resiko yang ada, lalu terakhir ada Controlling Risk. Terdapat 5 kategori resiko jika resiko dilihat dari sudut pandang dari mana resiko dapat mungkin terjadi. Kategori pertama ada Market Risk, kedua ada Financial Risk, ketiga ada Technology Risk, keempat ada People Risk, dan kelima ada Structure atau Process Risk. Dari namanya dapat kita simpulkan bahwa dari Market Risk itu tandanya terdapat resiko deliverable atau produk yang dihasilkan dari suatu project itu tidak marketable atau tidak sesuai dengan kondisi market di mana produk itu harusnya dipasarkan. Lalu kedua ada Financial Risk. Financial dari namanya juga kita dapat simpulkan bahwa resiko terjadi karena adanya salah penggunaan sumber daya finansial untuk menjalankan sebuah proyek. Lalu ketiga ada Technology Risk. Resiko ini terjadi karena teknologi yang digunakan untuk menjalankan sebuah proyek itu dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Lalu keempat ada People Risk, itu resiko yang terjadi karena kualitas SDM organisasi dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk menjalankan suatu proyek. Yang terakhir ada Structure atau Process Risk. Di sini maksudnya adalah bahwa resiko terjadi karena deliverable atau produk atau jasa yang dihasilkan dari suatu proyek itu dinilai dapat merubah sebuah sistem yang sudah ada dahulu yang mampu membawa suatu dampak perubahan yang dinilai negatif. Dalam melakukan project risk management, proses identifikasi resiko, ada beberapa tools dan teknik yang bisa digunakan. Sebelumnya, identifikasi resiko sendiri adalah proses untuk memahami peristiwa potensial apa yang mungkin merugikan atau meningkatkan proyek dari organisasi. Nah, untuk tools dan tekniknya sendiri terdapat 4 tools dan teknik yang bisa digunakan. Pertama ada brainstorming, lalu ada Delphi teknik, ada interviewing, dan juga ada SWOT analysis. Brainstorming sendiri adalah teknik di mana kelompok mencoba untuk menghasilkan ide atau menemukan solusi untuk masalah tertentu dengan mengumpulkan ide secara spontan dan tanpa penilaian. Lalu, untuk the Delphi teknik adalah teknik yang bisa digunakan untuk mendapatkan konsensus di antara
pendapat para ahli yang membuat prediksi tentang perkembangan masa depan atau waktu yang akan datang dalam suatu organisasi. Lalu ada interviewing, yaitu teknik pencarian fakta untuk mengumpulkan informasi dalam diskusi tatap muka, lalu juga bisa dalam telepon, email, atau pesan instan. Yang terakhir ada SWOT analysis. SWOT analysis adalah panjangannya strength, weakness, opportunity, dan threat. Adalah teknik yang digunakan untuk membantu, karena tadi dia menjelaskan tentang strength, weakness, opportunity, dan threat, adalah teknik yang membantu mengidentifikasi resiko negatif dan resiko positif dari suatu project. Dalam project risk management sering dilakukan sebuah pembuatan dokumen bernama risk register. Risk register adalah alat untuk mendokumentasikan peristiwa potensi risiko dan informasi terkait dalam bentuk format suatu tabel atau sebuah spreadsheet. Dalam pembuatan risk register ada beberapa hal yang sebaiknya terdapat di dalam sebuah risk register. Pertama, ada nomor identifikasi untuk setiap peristiwa risiko yang dicatat. Lalu ada peringkat untuk setiap peristiwa risiko. Lalu ada nama risiko, ada penjelasan dari setiap risiko yang ada atau yang dicatat. Lalu ada kategori di mana setiap peristiwa risiko berada. Ada akar penyebab setiap risiko. Lalu ada pemicu, yakni pemicu ini indikator atau gejala. Jadi saat kondisi apa sebuah risiko itu akhirnya kita ketahui. Jadi sebuah gejalanya begitu. Lalu ada potensi tanggapan untuk setiap risiko yang dicatat. Lalu ada tanggung jawab, jadi orang yang akan memiliki atau bertanggung jawab atas risiko. Lalu ada probabilitas atau kemungkinan dan dampak dari setiap risiko yang terjadi. Dan terakhir harus ada status dari risiko tersebut. Nah, dari hal-hal tadi bentuknya dalam tabel kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ada probability atau impact matrix. Probability atau impact matrix ini adalah daftar probabilitas dari risiko yang terjadi di satu sisi matriks atau sumbu pada grafik dan dampak dari risiko yang terjadi di sisi lain. Penjelasan secara simpelnya adalah sebuah grafik yang bisa menjelaskan bagaimana sebuah risiko itu bersifat dari segi probability atau kemungkinan terjadi dan dampaknya atau impact. Nah, kurang lebih bentuk dari grafik ini seperti ini. Yang terakhir ada planning risk responses. Dalam perencanaan respon untuk sebuah risiko dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu perencanaan respons untuk negative risk dan untuk positive risk. Untuk negative risk ada risk avoidance, risk acceptance, risk transference, dan risk mitigation. Risk avoidance adalah menghilangkan ancaman tertentu dengan cara menghilangkan penyebab ancamannya. Jadi jika penyebab ancamannya hilang itu sebuah resiko dapat dihindari. Lalu ada risk acceptance, itu menerima konsekuensi jika resiko terjadi. Lalu ada risk transference, itu transfer, dia tuh menggeser konsekuensi resiko dan tanggung jawabnya atas manajemen ke pihak ketiga, jadi ke pihak lain gitu. Lalu ada risk mitigation. Risk mitigation adalah mengurangi dampak peristiwa resiko dengan mengurangi kemungkinan terjadinya, jadi dimitigasi sebuah resiko. Lalu untuk positive risk ada risk exploitation, jadi sebuah resiko itu dieksploitasi sedemikian rupa agar memastikan resiko itu dapat terjadi lagi. Jadi sebuah resiko positif itu dieksploitasi supaya bisa terjadi secara lebih sering daripada sebelumnya. Lalu ada risk sharing, itu dia mengalokasikan kepemilikan resiko kepada pihak lain. Jadi hampir sama dengan transference, tapi untuk di positive risk ini namanya sharing. Lalu ada risk enhancement, itu dia di-enhance, dibesarkan, jadi mengubah ukuran peluang dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pendorong utama dari risiko positif. Jadi
kuncinya adalah memaksimalkan pendorong utama. Dan terakhir ada risk acceptance, bersama dengan yang di negative risk. Jadi di risk acceptance ini dia mengambil tindakan apapun terhadap resiko, jadi diterima sebagai risiko.